Presiden Prabowo Subianto berjanji memperbaiki kualitas hidup atau meningkatkan kesejahteraan para hakim se-Indonesia. Janji ini terucap saat Presiden Prabowo menyampaikan sambutan dalam sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2024 yang berlangsung di Gedung Mahkamah Agung Jakarta pada Rabu 19 Februari 2025. Presiden Prabowo memastikan telah menerima laporan bahwa ada banyak hakim yang tidak memiliki rumah dan hanya mengontrak di kos-kosan. Bagi Prabowo, kondisi ini tidak boleh terjadi lagi. Presiden Prabowo juga mengaku baru menyadari dan mengerti bahwa betapa berat tugas yang diemban para hakim setelah mendengar isi laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2024 yang dibacakan Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, sebab para hakim harus menangani ratusan hingga jutaan perkara dari level pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Tak lupa, Presiden Prabowo kemudian sejenak meninggalkan podium menuju ke tengah panggung dan memberikan hormat kepada para hakim yang hadir, baik secara fisik di Mahkamah Agung maupun secara virtual. Pertama-tama tentunya, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas kesehatan yang masih diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, di acara sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya ingin ucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya hari ini hadir di sini sebagai kepala negara dan kepala pemerintah Republik Indonesia, ikut mendengarkan laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sebuah negara yang kuat, negara yang berhasil, tergantung kepada sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Suatu negara tanpa sistem hukum, negara itu gagal. Negara itu tidak bisa berhasil. Negara itu tidak berguna bagi rakyatnya. Kelangsungan hidup sebuah bangsa di antaranya tergantung apakah negara itu bisa menegakkan hukum. Menegakkan hukum dan bahwa hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara, keadilan adalah tuntutan setiap warga negara. Karena itu adalah sesuatu yang sangat saya hargai. Saya mendengar laporan Ketua Mahkamah Agung dan saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia. Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban bapak-bapak, ibu-ibu, para hakim, para peradilan. Maaf, saya seumur hidup saya memang saya berada di sektor eksekusi, sektor pelaksana. Saya pelaku. Kadang-kadang kami pelaku
kami menganggap bahwa hukum itu adalah sesuatu yang mudah untuk ditegakkan, mudah untuk dijalankan. Terima kasih undangan ini. Saya merasa saya yang paling banyak belajar hari ini. Mengerti dan memahami dimensi beban kerja bahwa hakim itu harus menangani, mempertimbangkan, mempelajari, dan memutuskan ratusan perkara. Per hakim ratusan perkara. Jutaan perkara yang sudah nangani, sudah. Saya ini mantan prajurit. Saya punya suatu tradisi bahwa saya ingin hormat kepada para hakim di seluruh Indonesia. Beban saudara sangat berat. Karena setiap rakyat kita bergantung kepada putusan-putusan saudara. Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim. Karena itu, saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif. Kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim Indonesia. Maaf, itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan, Pak, sebenarnya begini, sebenarnya begitu. Tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik. Saya juga dapat laporan banyak hakim kita tidak punya rumah dinas. Banyak hakim kita masih kos. Ini tidak boleh terjadi. Ada Menteri Keuangan nggak di sini? Terima kasih Mahkamah Agung, saya diundang. Saya kira tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Intinya adalah hormat saya. Terima kasih atas seluruh dharma baktimu, atas nama pemerintah, atas nama rakyat Indonesia. Terima kasih pekerjaanmu. Tapi ada tapinya. Kalau tidak salah, saya lihat sepintas slide Ketua Mahkamah Agung tadi. Tingkat kepuasan atas putusan tingkat banding. Benar ya? Kalau tidak salah, tingkat kepuasannya masih tidak terlalu tinggi. Atau mungkin mata saya yang kurang baik. Tapi saya percaya, saudara-saudara, saya percaya dan atas nama rakyat Indonesia, saya menghimbau
Jadilah hakim yang tadi sesuai tema saudara. Jadilah hakim yang berintegritas. Jadilah pengayom dan pelindung rakyat. Berilah keadilan. Tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan tidak pandang bulu, saudara-saudara. Tonggak trias politika. Peradilan yudikatif sama, tingkatnya sama, derajatnya sama, kuasanya dengan eksekutif dan legislatif. Hakim ini, legislatif ini, dan eksekutif harus sama. Hakim harus berani tegakkan kebenaran, tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan, berantas korupsi. Mari kita bekerja yang sebaik-baiknya untuk anak dan cucu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi semua hakim kita dan semua keluarga besar peradilan Indonesia. Terima kasih. Selesai. Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto mengungkapkan kinerja Mahkamah Agung pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024, Mahkamah Agung menangani 31.138 perkara dengan rasio penyelesaian 99,26% atau sebanyak 30.908 perkara. Bahkan, masing-masing hakim agung menangani 2.076 perkara. Sedangkan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, dan pengadilan pajak menangani lebih dari 3 juta perkara pada tahun 2024. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi tersebut, saya akan menyampaikan kinerja penanganan perkara sebagai berikut. Beban perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 31.138, terdiri dari perkara masuk sebanyak 30.991, ditambah dengan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 147. Jumlah tersebut meningkat 13,18% dibanding tahun 2023 yang menerima 27.512 perkara. Beban perkara yang meningkat tersebut ditangani oleh 45 hakim agung untuk perkara tindak pidana korupsi tipikor dan perselisihan hubungan industrial. Penanganan perkara selain oleh hakim agung juga oleh hakim ad hoc yang berjumlah 9 orang, terdiri dari 4 hakim ad hoc tipikor dan 5 hakim ad hoc PHI. Sehingga rata beban kerja tiap hakim agung dalam 1 tahun adalah 2.076 berkas perkara. Sepanjang tahun 2024, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara sebanyak 30.908. Jumlah ini meningkat 12,95% dibanding tahun 2023 yang memutus sebanyak 27.365 perkara. Dengan data tersebut, rasio produktivitas memutus perkara tahun 2024 mencapai 99,26%. Data tersebut menunjukkan jumlah perkara yang belum diputus pada akhir tahun 2024 kurang dari 1% atau hanya berjumlah 0,74%. Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas angka 99%, dan sisa di bawah 1% selama 5 tahun berturut-turut sebagaimana dilihat dalam tayangan. Selanjutnya, dari sisi ketepatan waktu memutus perkara,
Dari jumlah 30.908 perkara yang diputus pada tahun 2024, sebanyak 30.653 perkara atau 99,17% diputus kurang dari 3 bulan. Angka ketepatan waktu memutus perkara ini meningkat 0,28% dari tahun 2023 yang berjumlah 98,8%. Kemudian dari penyelesaian perkara, Mahkamah Agung telah menyelesaikan minutasi perkara dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 31.162 perkara. Jumlah ini meningkat 9,64% dibanding tahun 2023 yang berjumlah 28.422 perkara. Dari keseluruhan perkara yang dimunutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju tersebut, sebanyak 30.070 perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan atau 96,50%. Ketepatan waktu minutasi perkara tahun 2024 meningkat 6,18% dari tahun 2023 yang berjumlah 90,32%. Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, alhamdulillah Mahkamah Agung berhasil beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dengan menerapkan kebijakan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik terhitung sejak 1 Mei 2024. Sampai akhir 2024, perkara kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik yang telah diputus sebanyak 6.277 dari total 6.379 perkara yang diregistrasi atau sebesar 98,40% dan juga telah meminutasi dan mengirim salinan putusan secara elektronik sebanyak 3.930 perkara. Berdasarkan data di atas, baik jumlah perkara yang diputus, jumlah perkara yang dimunutasi, rasio produktivitas memutus, ketepatan waktu memutus perkara, maupun ketepatan waktu minutasi perkara, seluruhnya menunjukkan kenaikan kinerja dibandingkan tahun 2023. Bahkan beberapa di antaranya telah memecahkan rekor capaian kinerja tertinggi yang pernah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, selanjutnya saya akan menyampaikan kinerja pengadilan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan dan pengadilan pajak sebagai berikut. Beban perkara pada tahun 2024 sebanyak 58.205, terdiri dari perkara masuk sebanyak 44.859, ditambah dengan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 13.346. Dari jumlah tersebut, perkara yang telah diputus sebanyak 46.860. Dengan demikian, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak adalah sebesar 80,56% atau meningkat sebesar 5,08% dari tahun 2023. Jumlah beban perkara tersebut ditangani oleh hakim tinggi sebanyak 1.252 orang. Untuk perkara tindak pidana korupsi ditangani juga oleh hakim ad hoc tingkat banding yang berjumlah 108 orang. Sehingga tiap hakim menerima perkara rata-rata sebanyak 137 perkara per tahun. Sedangkan untuk kinerja penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama pada 4 lingkungan peradilan adalah sebagai berikut. Beban perkara tahun 2024 sebanyak 2.991.747, terdiri dari perkara masuk sebanyak 2.927.815, ditambah sisa perkara tahun 2023 sebanyak 63.932. Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus sebanyak 2.856.821 dan perkara yang dicabut sebanyak 61.804.
sehingga sisa perkara pada tahun 2024 adalah sebanyak 73.122. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus di pengadilan tingkat pertama pada 4 lingkungan peradilan adalah sebesar 97,56%. Jumlah beban perkara tersebut ditangani oleh hakim tingkat pertama yang berjumlah 5.804 orang untuk perkara tindak pidana korupsi dan perkara perselisihan hubungan industrial ditangani juga oleh hakim ad hoc tingkat pertama yang berjumlah 350 orang. Perbandingan jumlah hakim dan jumlah beban perkara menunjukkan rata beban perkara untuk setiap hakim tingkat pertama dalam setahun adalah 1.547 perkara. Tingginya beban kerja hakim pada pengadilan tingkat pertama menunjukkan kekurangan jumlah hakim. Untuk mengatasi kekurangan hakim tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan izin dispensasi untuk bersidang dengan hakim tunggal. Demikian laporan tim Tera Sabirlah Luhu dari Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga, subscribe dan like kanal YouTube Tera Sabirlah Luhu serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.